Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 6 SD bersama dengan saya, Ibu Anissa. Anak-anak jangan lupa untuk beri like, tulis komen, dan subscribe video pembelajaran ini ya. Pertama-tama Ibu haturkan salam panganjali. Om Swastiastu. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Sang Hyang Widi. Tat Astu Swaha. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menghaturkan mantra Saraswati Puja. Kita mulai. Om Saraswati Namastubhyam Varate Kamarupini Vidyarambam karishyami Siddhir bhavantu me sada. Om Shanti 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 Om. O Saraswati, salutation for you, giver of boons, fulfiller of desires. I am going to start my study. May success be mine always. Pada hari ini kita masih tetap dalam kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami isi pokok Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Pada pertemuan hari ini kita akan lebih fokus untuk membahas makna yang terkandung dalam isi pokok Bhagavad Gita dengan sebagai tujuan pembelajaran, yaitu anak-anak dapat memaknai hidup dengan mempelajari kitab suci Bhagavad Gita. Dari pembelajaran pada minggu-minggu sebelumnya, dapat kita pahami bahwa intisari Bhagavad Gita yaitu 1. Bhagavad Gita merupakan pengetahuan suci yang abadi, diajarkan oleh Sri Krishna sebagai awatara Dewa Wisnu kepada umat manusia. 2. Bhagavad Gita adalah hakikat segala pengetahuan Weda. Bhagavad Gita yang terdiri dari 18 bab memiliki makna yang sangat dalam yang dapat dipergunakan sebagai pedoman hidup. Mari kita lanjutkan untuk membahas tentang makna yang terkandung dalam isi Bhagavad Gita. Ajaran Bhagavad Gita bermaksud menyelamatkan manusia dari kebodohan kehidupan duniawi. Bhagavad Gita juga mengandung maksud untuk melepaskan manusia dari penderitaan. Untuk itu, mari kita menyimak pembacaan sloka suci Bhagavad Gita berikut ini. Swadharmaam abihi taveksyaha naha vikambituhum arhasihi dharamyaat diyudaat triyonyaat striyasyaha na vidyatehe. Artinya, mengingat tugas kewajibanmu yang khusus sebagai seorang kesatria, hendaknya engkau mengetahui bahwa tiada kesibukan yang lebih baik untukmu daripada bertempur berdasarkan prinsip-prinsip Dharma. Karena itu, engkau tidak perlu ragu-ragu. Yadaha harcayaha capaha pannaam swarga adwaraam apavrtaam sukinaha satriyaha partaa labantihi yudham idarsyaam. Artinya, wahai Partha, berbahagialah para kesatria yang mendapat kesempatan untuk bertempur seperti itu tanpa mencarinya. Kesempatan yang membuka pintu gerbang planet-planet surga bagi mereka. Adaha cetwaam imaam darahamyaam sangramaam na karisyasi tataha swadharmaam kirtiim cahitraha papaam awapsyasi. Artinya, akan tetapi apabila engkau tidak melaksanakan kewajiban dharmamu,
yaitu bertempur, engkau pasti menerima dosa akibat melalaikan kewajibanmu, dan dengan demikian kemasyuranmu sebagai kesatria akan hilang. Dalam sloka Bhagavad Gita di atas, Sri Krishna mengingatkan Arjuna akan tugasnya sebagai seorang kesatria. Agar tanpa ragu-ragu, Arjuna menjalankan swadharmanya maju ke medan pertempuran demi untuk menegakkan dharma. Nah anak-anak, melalui ajaran Bhagavad Gita, Sri Krishna sebagai awatara Dewa Wisnu yang bertugas memelihara dunia, menyadarkan manusia apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidupnya apabila manusia lupa akan tujuan itu. Sebenarnya kita semuanya diliputi oleh kebodohan, sehingga kita mulai bertanya, mengapa kita menderita? Dari mana sebenarnya asal kita? Kemana tujuan kita setelah meninggal? Untuk menyadarkan manusia dari kebodohan itulah Bhagavad Gita disabdakan. Untuk itu, mari kita dengarkan pembacaan sloka berikut ini. Tanihi sarvanihi samyamya aha yukta asitaha matparaha wasehihi yasyendriyani tasyaha prachna pratistitaha. Artinya, orang yang mengekang dan mengendalikan indera-indera sepenuhnya, yang memusatkan kesadaran sepenuhnya kepadaku, dikenal sebagai orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi. Yayado visayam vumsa sangahaste suhu pajayate syangaat sanjayate kamaha kamaat krodoho wijayate. Artinya, selama seseorang merenungkan objek-objek indera-indera, ikatan terhadap objek-objek indera itu berkembang. Dari ikatan seperti itu, berkembanglah hawa nafsu, dan dari hawa nafsu timbullah amarah. Kradaat bhavati sammohaha sammohahat smrtihi vibramaha smrtihi branasat buddhihi nasoho buddhihi nasat pranasyati. Artinya, dari amarah timbullah hayalan yang lengkap. Dari hayalan menyebabkan ingatan menjadi bingung. Bila ingatan bingung, kecerdasan hilang. Bila kecerdasan hilang, seseorang jatuh lagi ke dalam lautan material. Ragaha dvesaha vimuktais tu visayan indriyais caraan atma wasyair videyatmaaha prasadam adihi gaccati. Artinya, tetapi orang yang sudah bebas dari segala ikatan dan rasa tidak suka, serta sanggup mengendalikan indera-indera melalui prinsip-prinsip kebebasan yang teratur, dapat memperoleh karunia sepenuhnya dari Sang Hyang Widi. Nah anak-anak, dari pembacaan sloka suci Bhagavad Gita di atas, kita mempelajari bahwa semua makhluk hidup dan alam semesta dikuasai dan dikendalikan oleh Sang Hyang Widi. Menurut Bhagavad Gita, makhluk hidup merupakan bagian dari Sang Hyang Widi yang mempunyai sifat yang sama seperti Sang Hyang Widi. Akan tetapi, makhluk hidup dibelenggu oleh 3 sifat, yaitu sifat kebaikan, sifat nafsu, dan kebodohan, menyebabkan makhluk itu lupa dan menderita. Apabila manusia dicemari oleh dunia material, maka Bhagavad Gita lah yang dimaksud untuk membangkitkan kesadaran suci itu untuk membebaskan manusia dari belenggu dunia material.
Untuk itu, mari kita simak pembacaan sloka suci Bhagavad Gita selanjutnya. Aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. Akulah sumber dari segala-galanya, dariku datang seluruh penciptaan ini. Menyadari hal ini, mereka yang bijaksana memujaku dengan dedikasi yang penuh dengan kebahagiaan. Maccitta madgata prana bodhayantah parasparam kathayantascha mam nityam tushyanti charamanti cha. Pikiran mereka terpusat padaku, hidup mereka meresap dalam diriku, sambil saling menolong di antara mereka. Mereka ini selalu memperbincangkan aku. Mereka ini selalu merasa cukup dengan apa adanya dan penuh dengan rasa kesentosaan. Tesham satatayuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhiyogam tam yena mamupayanti te. Kepada mereka ini yang selalu bersemayam secara menyatu denganku dan memujaku dengan cinta kasih, ku berikan ilmu pengetahuan yang dapat membedakan antara satu hal dengan yang lain, dan mereka ini melalui yoga ini datang kepadaku. Teshamevanukampartham ahamagyanajam tamah nashayamyatmabhavastho jnanadipena bhasvata. Didorong oleh rasa kasih sayangku yang murni kepada mereka, aku bersemayam di dalam hati mereka. Ku hapus kegelapan mereka yang timbul karena kekurangan pengetahuan dengan pelita kesadaran yang bercahaya terang benderang. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan, dengan memahami isi pokok dari kitab suci Bhagavad Gita, maka kita akan mengetahui makna yang terkandung di dalam sloka-sloka Bhagavad Gita yang dapat kita jadikan tuntunan hidup. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah kita selesaikan, dan sebagai tugas ada 2. Yang pertama yaitu silakan anak-anak menyebutkan kewajiban kalian sebagai seorang siswa dan sebagai seorang anak yang wajib untuk kalian lakukan. Dan yang kedua, anak-anak silakan membacakan sloka suci Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 33. Kedua tugas ini dibuat dalam bentuk video, kemudian bisa dikirimkan melalui WhatsApp guru, atau bisa juga anak-anak upload dalam akun YouTube anak-anak masing-masing, kemudian Bapak Ibu guru diberikan linknya ya. Nah, untuk ayah dan bunda dimohon untuk membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas ini. Anak-anak, demikian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Untuk itu, Ibu ucapkan thank you for attending, dan Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Paramasanti. Om Shanti.